Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Rizky Sabrina. Saya adalah mahasiswi semester 3 dari Prodi Pendidikan Islam Anuku Syadini, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Bunga Bangsa dengan NIM 2022 410 101 471. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan jasmani menurut Islam. Tugas ini dibuat untuk memenuhi nilai mata kuliah, ayat dan hadis tarbawi yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Muhammadun SHI, MSI. Pendidikan jasmani dalam dunia pendidikan yang mana mengembangkan aspek fisik, psikis, dan sosial peserta didik melalui aktivitas jasmani yang terencana dan sistematis. Nah, aktivitas yang dimaksud adalah permainan olahraga dan senam. Nah, aktivitas jasmani ini menurut Islam harus sesuai dengan ajaran Islam yang mana tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilainya seperti mengumbar aurat, melakukan kekerasan, dan sebagainya. Tujuan ini menurut Islam ialah meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani. Kesehatan dan kebugaran ini merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia ya. Karena melalui pendidikan jasmani kita dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik lagi. Kita juga dapat mengembangkan keterampilan gerak yang mana hal ini adalah untuk mengembangkan aktivitas fisik yang lebih efisien dan efektif yang akan membuat tubuh kita semakin bugar. Terus meningkatkan kemampuan prestasi. Kemampuan ini untuk mencapai hasil yang baik dalam suatu bidang tertentu. Karena dalam pendidikan jasmani ini banyak sekali cabangnya ya. Karena melalui ini kita juga dapat meningkatkan prestasi dalam olahraga di bidang-bidang tertentu. Kita juga dapat mengembangkan sikap dan perilaku yang positif karena kita melakukan pendidikan jasmani dengan baik dan benar. Kita bisa bekerja dengan positif, kerjasama, disiplin, kejujuran, dan menjadi kepribadian muslim yang sempurna. Bagaimana? Karena menurut Islam, membentuk kepribadian muslim yang sempurna melalui pendidikan jasmani ini dapat memahami nilai-nilai Islam yang dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di samping dari tujuan itu, pendidikan jasmani juga prinsip-prinsip menurut Islam yang mana kesesuaian dengan ajaran Islam seperti yang tadi jelaskan ya, seperti nilai-nilai agama Islam. Jasmani itu tidak boleh ya bertentangan. Yang kedua, kesesuaian dengan kebutuhan peserta didik. Tentunya kita sebagai pendidik harus menyesuaikan kebutuhan peserta didik baik dari segi fisik, psikis maupun sosial. Karena kalau tidak pastinya akan sulit. Dan juga kemampuan pengetahuan dan teknologi juga harus mengikuti perkembangan ilmu karena akan menghasilkan hasil yang optimal. Kesesuaiannya dengan lingkungan karena peserta didik ini dapat memanfaatkan lingkungan secara optimal. Dan juga dalam pendidikan jasmani kita ini harus melihat lingkungan karena kita tidak bisa memaksakan suatu pendidikan jasmani karena lingkungan kita tidak mendukung hal tersebut. Nah, nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam aktivitas jasmani seperti berdoa sebelum dan sesudah olahraga, terus menerapkan kejujuran dalam pertandingan dan sebagainya. Memilih aktivitas jasmani yang sesuai dengan ajaran Islam juga harus dipilih sesuai dengan ajaran Islam seperti tidak melibatkan kontak fisik yang keras dan semacamnya. Nah, dari pendidikan jasmani kita juga menciptakan suasana pembelajaran yang islami dengan cara menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, memutar musik, menggunakan bahasa yang santun dan lain-lain. Nah, dari pendidikan jasmani ini kita membiasakan peserta didik untuk berdoa sebelum dan sesudah berolahraga. Doa ini salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan berdoa kita juga dapat meminta perlindungan agar pendidikan jasmaninya dapat berjalan dengan lancar. Terus dalam pendidikan jasmani juga bukan hanya sekedar aktivitas seperti berolahraga. Nah, dalam aktivitas pendidikan jasmani dalam Islam itu kita salah satu contoh-contohnya adalah berwudu. Dalam berwudu kita melakukan gerak-gerakan pendidikan jasmani dengan mencuci tangan, berkumur-kumur, membasuh hidung, membasuh muka, semuanya kita menggerakkan seluruh tubuh dari praktek berwudu itu. Nah, terus kita juga melaksanakan kegiatan sholat. Nah, dari sholat ini kita juga melakukan aktivitas fisik seperti bersujud, ruku, seperti itu. Jadi dalam gerakan sholat itu kita tidak hanya sekedar sholat. Dari sini juga pendidikan jasmani itu aspek yang penting dalam sholat itu karena kita menggerakkan seluruh tubuh kita untuk bergerak gitu. Dari wudhu, sholat, naik haji, dalam ibadah haji juga kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yang melakukan
jasmani, gerak tubuh gitu, yang dapat mengembangkan aspek fisik, psikis, dan spiritual dari dalam tubuh kita gitu. Nah, tujuan pendidikan ini meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani juga dari sholat, wudhu, terus haji. Seperti di haji itu kan ada kita berjalan menuju padang Arafah, kita berjalan menuju Musdalifah, terus apa namanya eh, ke terowongan Mina, kita melakukan sa'i, berlari-lari kecil, terus kita pergi untuk selanjutnya memutar Ka'bah itu tawaf gitu. Jadi dalam pendidikan Islam ini tidak hanya kita berolahraga, tidak hanya kita melakukan aktivitas fisik senam, tapi kita juga bisa dalam sholat dan berwudu dan melaksanakan ibadah haji juga. Itu adalah contoh dari pendidikan jasmani yang dilakukan dalam Islam. Kita sebagai umat muslim harus bisa menerapkan pendidikan jasmani dengan sebaik-baiknya agar menjaga kesehatan, kebugaran, dan juga kesehatan pada tubuh kita. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.